warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul disiplin positif dan di pesantren, maka pada bagian ini kita akan masuk pada hukuman dan disiplin positif. Sebagai pendahuluan, pemberian hukuman itu berbeda dengan penerapan disiplin positif. Hukuman mengarah pada pengendalian perilaku santri-santriwati, sementara disiplin positif lebih pada mengembangkan perilaku positif dan santri-santriwati. Pemberian hukuman lebih mengarah pada upaya mengontrol perilaku atau tindakan santriwati sesuai dengan kemauan pembina pesantren. Sementara disiplin positif menekankan pada tanggung jawab santriwati terhadap perilakunya, pengendalian diri serta membentuk kesadaran dirinya. Pembina pesantren memahami pentingnya penerapan hukuman dan disiplin positif di kalangan santri dan santriwati. Adapun tujuan pada bagian ini, yang pertama adalah memahami perbedaan antara pemberian hukuman dan penerapan disiplin positif pada santriwati. Yang kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif bagi santri dan santriwati. Beberapa hal yang kita bisa lihat sebagai hukuman dan disiplin positif. Yang pertama adalah hukuman itu adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang tujuannya adalah agar santri-santriwati berperilaku lebih baik di masa yang akan datang atau ada efek jerak. Disiplin positif adalah sebuah cara atau program yang dirancang untuk mengajarkan santriwati untuk menjadi bertanggung jawab serta hormat pada anggota dari komunitas mereka atau sekolah. Tujuan utama kedisiplinan adalah agar santriwati memahami tingkah lakunya sendiri, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, serta menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Dengan kata lain, disiplin menanamkan proses pemikiran dan berperilaku positif sepanjang hidup santri-santriwati. Adapun prinsip-prinsip disiplin positif, yang pertama itu adalah saling menghormati. Guru atau pengasuh membangun budaya saling menghormati dan keterdalan serta menghargai kebutuhan dan hak santriwati. Disiplin positif menekankan pada peran pendidikan dalam menumbuhkan penghargaan diri santri-santriwati dan kepercayaan diri, mengembangkan kemandirian dan mengembangkan self-efficacy. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab di balik perilaku tidak sesuai. Guru atau pengasuh perlu mengetahui penyebab santri-santriwati melakukan perilaku yang tidak sesuai dan berusaha untuk membantu agar berubah perilakunya menjadi lebih baik. Disiplin positif fokus pada kesadaran diri santriwati dan apa yang dapat dipelajari santriwati di masa yang akan datang, tidak sekedar menghentikan perilaku yang sedang terjadi. Adapun prinsip ketiga dari hukuman dan disiplin positif ini adalah partisipatori. Disiplin positif melibatkan santriwati dalam mengambil keputusan dan memahami tindakan mereka. Dengan prinsip ini, santriwati akan belajar karena mereka dilibatkan dalam proses belajar mereka sendiri. Dibanding mengontrol dan menekan, guru atau pengasuh mendengarkan dan merespon pendapat dan perspektif santriwati dan melibatkan mereka menciptakan lingkungan belajar, kelas keluarga, sekolah, dan masyarakat yang mendukung proses belajar. Prinsip selanjutnya adalah didasarkan pada kekuatan santriwati. Penerapan disiplin positif didasarkan pada kesadaran bahwa setiap santriwati memiliki kekuatan, kemampuan, dan talenta, dan setiap tindakan pendidikan termasuk disiplin bertujuan mendorong dan membangun kemampuan usaha dan perkembangan mereka. Kesalahan tidak dilihat sebagai kegagalan, melainkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Prinsip selanjutnya adalah proaktif. Disiplin positif berfokus pada solusi dalam membantu santriwati berhasil pada masa yang akan datang. Guru, pengasuh harus merespon permasalahan dengan fokus pada pemahaman akan akar masalah kesulitan belajar dan masalah perilaku santriwati dibanding memberikan respon reaktif. Oleh karena itu, disiplin positif fokus pada kesadaran diri santriwati dan apa yang dapat dipelajari santriwati di masa yang akan datang, tidak sekedar menghentikan perilaku yang sedang terjadi. Sebagai penutup pada bagian ini, pembina pesantren perlu memahami perbedaan hukuman dan disiplin positif. Hukuman pada santriwati dimaksudkan
untuk mengendalikan, mengontrol perilaku peserta didik agar berperilaku lebih baik di masa yang akan datang atau ada efek jerah. Yang kedua, disiplin positif dimaksudkan untuk mengajarkan santri-santriwati untuk bertanggung jawab serta hormat, respek pada sesama anggota dari kelas mereka atau pesantren. Yang ketiga adalah Islam menjelaskan perlu ada hukuman dan aturan dalam tata kehidupan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat masyarakat atau santri. Tujuannya adalah adanya keteraturan dan kemaslahatan bersama. Prinsip umum dalam Islam adalah tidak membebani umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya Bapak Ibu akan masuk pada unit berikutnya, yaitu unit ketiga, perilaku misbehave.